Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023, NIM S1S1 23069. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jaringan komputer, dan juga pada video ini itu saya ingin mengilustrasikan topologi jaringan menggunakan Cisco paket tracer. Nah, jadi simak videonya. Di video ini saya menjelaskan 3 hal. Yang pertama itu penjelasan umum tentang jaringan komputer. Yang kedua, jenis-jenis topologi jaringan, yang dimana materinya nanti kita akan implementasikan di contoh kasus, yang menjadi pembahasan ketiga di video ini. Nah, di sini penjelasan jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah kumpulan dari 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti printer atau koneksi internet. Jadi, jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui media transmisi, baik wired atau menggunakan kabel, maupun tanpa kabel atau wireless. Jadi, fungsi jaringan komputer itu yang pertama memungkinkan perangkat berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya satu komputer terhubung ke banyak printer atau satu printer terhubung ke banyak komputer. Yang kedua itu mempermudah pertukaran informasi melalui email, pesan instan, atau video conference. Jadi, misalnya kita ingin melakukan Zoom meeting, gitu, kurang lebih seperti itu. Atau kita ingin melakukan misalnya mengirim satu file dalam satu komputer ke komputer yang lain, bisa seperti itu. Yang ketiga itu memberikan akses ke data atau file yang tersimpan di perangkat lain. Dan yang keempat, mendukung kerjasama antar pengguna dalam proyek atau pekerjaan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, jaringan komputer berdasarkan skala juga ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN adalah local area network. Jadi, LAN adalah jaringan komputer yang skalanya paling kecil, yang seperti ada di rumah, kantor, ataupun di sekolah. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, yaitu personal area network atau PAN. Nah, itu adalah skala jaringan komputer terkecil atau misalnya hanya digunakan oleh satu orang, dan biasanya hanya ada di lingkungan rumah. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, atau jaringan komputer yang lebih luas dari LAN. Dan dia itu biasanya wilayah kota atau kampus yang sudah melibatkan antar gedung atau bahkan antar wilayah. Nah, yang ketiga itu adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, jaringan yang WAN ini adalah jaringan yang terluas dan bahkan dia menghubungkan antar negara. Contohnya seperti internet yang kita gunakan saat ini. Nah, jaringan komputer juga ada IP address. Nah, apa itu IP address? IP address adalah Internet Protocol Address. Nah, jadi IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan komputer. Nah, IP address memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui protokol internet. Nah, ada 2 versi utama IP address yang digunakan. Jadi ada IPv4. Nah, jadi IPv4 ini adalah versi keempat dari protokol internet yang dirancang untuk mengidentifikasi perangkat melalui alamat IP berbasis 32 bit. Nah, IPv4 adalah protokol paling awal yang digunakan di internet dan tetap menjadi yang paling umum hingga saat ini. Nah, yang kedua adalah IPv6. Jadi IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4.
Protokol ini menggunakan alamat berbasis 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang ada pada IPv4. Nah, ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh kedua IP address. Nah, ini IPv4, jadi dia menggunakan format numerik 32 bit. Yang kedua terdiri dari 4 kelompok angka dan dipisahkan oleh titik. Nah, ini nanti akan kita gunakan juga pada contoh kasus. Nah, jumlah total alamat IPv4 adalah 4,3 miliar. Dan yang kedua adalah IPv6, jadi dia menggunakan format alfanumerik 128 bit. Nah, terdiri dari 8 kelompok heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, ini dan biasanya digunakan di jaringan komputer yang berskala lebih luas dan dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah topologi jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu memiliki topologi jaringan atau seperti pemetaan yang menghubungkan pemetaan yang dimana itu isinya yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau satu komputer ke switch atau bahkan laptop dan lain sebagainya dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi topologi jaringan adalah cara atau metode pengaturan dan penghubungan perangkat dalam suatu jaringan komputer. Jadi topologi ini menentukan bagaimana perangkat, kabel, dan juga node atau titik berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting karena memengaruhi efisiensi, skalabilitas, dan biaya jaringan. Nah, pada topologi jaringan-jaringan komputer, dia itu ada beberapa jenis topologi. Nah, yang pertama adalah topologi bus, kedua topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi hybrid, dan topologi wireless. Nah, topologi bus. Jadi pada topologi ini itu seperti yang ada pada gambar, semua perangkat itu dihubungkan ke satu kabel utama atau bus sebagai jalur komunikasi. Nah, data dikirim dalam satu arah sepanjang kabel hingga mencapai tujuan. Meskipun murah dan mudah diimplementasikan, topologi ini memiliki kelemahan yang utama, yaitu jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan akan berhenti berfungsi. Dan topologi bus ini biasanya digunakan pada skala yang sangat kecil, yang bahkan mungkin akan hanya digunakan pada konteks satu ruangan, yang dimana dalam satu ruangan dia itu terdiri dari berbagai komputer dan berbagai perangkat yang lain. Nah, yang kedua itu adalah topologi star. Jadi semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, seperti switch atau hub yang mengatur aliran data. Jika salah satu perangkat atau kabel rusak, jaringan lainnya tetap berfungsi karena tidak ada keterkaitan antar perangkat di sini, yang dimana dia hanya berfokus ke satu titik yang dimana itu bisa berupa switch atau hub. Nah, jaringan lainnya akan tetap berfungsi. Tetapi jika perangkat pusat yang gagal, seluruh jaringan berhenti. Topologi ini umum digunakan karena mudah dikonfigurasi dan stabil. Yang kedua adalah topologi ring. Jadi perangkat dihubungkan secara seri sehingga membentuk lingkaran tertutup. Data dikirimkan dalam satu arah melalui perangkat satu persatu hingga mencapai tujuan. Topologi ini efisien untuk jaringan kecil, tetapi dia itu rentan terhadap kegagalan karena jika satu perangkat atau kabel bermasalah, seluruh jaringan terganggu. Nah, itu ada juga yang namanya topologi mesh. Jadi setiap perangkat itu terhubung langsung dengan perangkat lainnya, menciptakan banyak jalur komunikasi. Dan ini menjadikan jaringan sangat andal karena kegagalan satu jalur tidak akan memengaruhi keseluruhan jaringan. Namun, biaya dan kompleksitas instalasi yang tinggi membuatnya jarang digunakan untuk skala yang kecil. Nah, selanjutnya lagi adalah topologi tree. Jadi kombinasi topologi star dalam bentuk hierarki seperti pohon, di mana beberapa perangkat pusat saling terhubung. Topologi ini cocok untuk jaringan besar dengan segmentasi, tetapi ketergantungan pada cabang utama dapat menjadi kelemahan jika terjadi masalah. Jadi, kalau misalnya jaringan komputer yang menjadi pusatnya
itu bermasalah, yaitu komputer ini atau komputer ini atau komputer ini, maka turunannya itu tidak bisa mengirimkan data yang ingin dia kirimkan ke komputer yang lain. Nah, ada juga yang namanya topologi hybrid atau topologi yang menggabungkan dari berbagai topologi yang sebelumnya. Nah, dia menggabungkan dua atau lebih topologi seperti bus, star, atau ring dalam satu jaringan. Topologi ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi kompleksitasnya memerlukan perencanaan matang dan biaya lebih tinggi, sehingga sering digunakan dalam infrastruktur jaringan skala besar. Nah, yang terakhir adalah topologi wireless. Jadi, topologi wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat, melainkan memanfaatkan gelombang radio, sinyal inframerah, atau frekuensi mikro. Dalam topologi ini, perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet berkomunikasi melalui titik akses atau access point, atau secara langsung atau bisa dibilang ad hoc. Topologi ini fleksibel, mudah diatur, dan memungkinkan mobilitas tinggi bagi penggunanya. Namun, rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanan data jika tidak dienkripsi dengan baik. Nah, topologi wireless sering digunakan di rumah, kantor, atau area publik seperti kafe dan bandara yang mendukung kemudahan akses internet tanpa perlu instalasi kabel. Nah, yang ketiga adalah contoh kasus yang dimana kita akan selesaikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya memiliki satu contoh kasus, yaitu terdapat gedung A yang memiliki 2 lantai. Lantai pertama itu berisi 10 komputer dan laptop. Ya, artinya sebenarnya soalnya ini agak rancu. Kita tidak tahu sebenarnya 10 komputer dan 1 laptop atau bagaimana. Namun saya mengartikan di sini satu lantai itu memiliki 10 komputer dan 10 laptop. Lantai 2 juga begitu, yang dimana semuanya itu tidak memiliki port LAN pada laptopnya. Nah, di sini perintahnya adalah buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop dapat terkoneksi dan berbagi data. Jadi laptop lantai 1 misalnya ingin mengirimkan data ke komputer di lantai 2 itu bisa. Dan juga dia itu alamat IP address menggunakan DHCP dan AIP sendiri. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita rancang dulu topologi yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah siapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga kita melakukan instalasi dan konfigurasi. Nah, yang pertama itu kita merancang topologi yang digunakan. Nah, di sini saya sudah merancang. Jadi pada kasus yang diberikan, topologi yang baik yang digunakan adalah topologi hybrid dengan kombinasi topologi star dan topologi wireless. Nah, pada soal dijelaskan ada 10 komputer dan 10 laptop tanpa port LAN dan masing-masing lantai di gedung A. Jadi komputer pada setiap lantai dapat langsung terhubung ke switch, sementara untuk laptop akan dihubungkan ke access point secara wireless. Setelah itu masing-masing access point dan switch terhubung ke ISP. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, jadi nantinya access point akan terhubung ke switch dan switch akan terhubung ke ISP atau router dan membentuk topologi star. Nah, ini adalah rancangannya. Jadi ini ada dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch, lalu switch yang akan terhubung ke router. Nah, ini adalah perangkatnya. Jadi satu router untuk kedua lantai, 2 unit switch untuk kedua lantai, 2 access point untuk kedua lantai, dan end devices berupa 10 laptop dan 10 komputer di masing-masing lantai, kabel straight through untuk komputer ke switch, dan kabel crossover untuk switch ke router. Nah, di sini instalasinya yang pertama kita melakukan simulasi dan konfigurasi. Instalasi dan konfigurasi kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yang kedua itu kita siapkan semua perangkat seperti rancangan awalnya. Ketiga, kita hubungkan tiap perangkat komputer ke switch, laptop ke access point. Lalu kita atur IP address di router. Sebenarnya kita atur VLAN dulu pada switch di tiap lantai, dan VLAN juga harus berbeda. Nanti kita akan memakai VLAN 10, VLAN 20. Nah, di sini kita atur IP address pada tiap perangkat di tiap lantai dan lakukan uji koneksi dengan mengirim pesan atau package.
Nah, di sini kita langsung praktikan saja. Nah, di sini sudah ada rancangan awal. Di sini saya buat file baru, new. Ini latih. Saya save dulu yang sebelumnya. Nah, yang pertama yang kita butuhkan tentu router. Router dulu. Saya di sini memakai 2911. Nah, di sini saya menamakannya router gedung A. Nah, seperti ini. Kita tempatkan di tengah. Kedua, saya akan mengambil switch. Pertama, switch untuk lantai 1. Yang kedua adalah switch untuk lantai 2. Lalu saya akan mengambil wireless devices berupa access point untuk lantai 1 dan kedua untuk lantai 2. Di sini saya ganti namanya switch lantai 2. Switch lantai 1. Nah, sudah seperti ini. Lalu saya konfigurasi untuk port satunya. Di sini saya ganti namanya menjadi lantai 1. Nah, di sini untuk keamanan saya menambahkan password WPA2 PSK. Nah, di sini passwordnya adalah lantai. Nah, di sini 123 saja, 123 456. Nah, 123 456. Nah, di sini ternyata tidak bisa saya tambah, harus minimal 8 karakter. Nah, seperti ini. Kita close. Di sini juga. Ini sama. Nah, soalnya menjelaskan bahwa ada 10 komputer dan 10 laptop pada masing-masing lantai. Di sini kita ke end devices, lalu di sini ada PC, kita drag and drop di sini. Nah, seperti ini. Lalu ada 10 laptop. Saya tambahkan PC lagi di sini di atas.
Nah, lalu saya tambah lagi laptop di sini. Nah, di sini kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Selanjutnya kita hubungkan. Di sini kita ke connection, lalu kita pilih yang ini. Jadi dia akan otomatis memilih koneksi, jenis koneksinya berdasarkan perangkatnya. Jadi kita hubungkan router ke switch, lalu switch dengan access point, lalu switch router ke switch lagi, switch ke access point, lalu switch ke setiap PC. Nah, sudah kita hubungkan juga ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan tiap laptop ke access point. Caranya kita klik laptopnya. Nah, di sini kita matikan dulu, kita ganti modulnya. Kita pakai WPC 300N. Nyalakan ke desktop, PC wireless, connect, dan kita refresh cari. Nah, di sini kita pilih lantai 1. Kita konekkan sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Ini juga seperti itu, kita ulangi semua langkah.
Setelah lantai satu selesai, kita hubungkan lagi yang ada di lantai 2, kita ganti modulnya.
Nah, setelah semuanya sudah terhubung, PC, laptop, semuanya. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada switch-nya. Kita klik switch-nya, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita enter. Nah, lalu kita klik enable, lalu kita configure terminal. Nah, di sini kita set VLAN-nya. Pertama kita VLAN 10 di sini. Lalu kita kasih nama lantai 1. Di sini kita exit. Lalu kita hubungkan switch-nya ke tiap-tiap PC. Nah, caranya itu kita kita ketik interface. Di sini interface range supaya cepat. Kita hubungkan semuanya 1 sampai 24. Nah, di sini kita switch port. Kita buka aksesnya, kita mode. Nah, seperti ini, lalu kita exit. Nah, sudah kita lakukan konfigurasi pada switch lantai 1. Kita close, lalu kita ke switch lantai 2, CLI. Nah, kita lakukan hal yang sama. Sini kita sini VLAN, sini VLAN 20. Lantai 2. Switch port, akses VLAN 20. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi pada setiap switch-nya. Setelah itu kita close, sudah. Dan di sini belum ada koneksi yang terjadi antara switch dengan router. Lalu kita klik routernya, kita ke CLI. Nah, di sini kita klik no. Kita klik enter. Nah, di sini kita klik enable. Lalu di sini kita sama, kita configure terminal. Nah, di sini kita set DHCP-nya. Untuk pertama IP DHCP full VLAN 10. Sudah kita set sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita network. Di sini kita set jaringannya 192.168.10.0 dan juga subnet masknya. Nah, sini kita set default routernya itu 192.168.10.1. Nah, sudah kita exit. Kita lakukan hal yang sama juga pada VLAN 20. IP DHCP full VLAN 20. Sini network 192.168.20.0. Subnet mask sama. Kita set default routernya itu 192.168.20.1. Nah, kita exit. Nah, seperti ini.
Baik, mohon maaf. Kita lanjut. Ada sedikit kendala tadi, jadi kita lanjut. Nah, di sini kita berikan line console. Kita tambahkan sini. Kita akses config line-nya. Nah, di sini kita set execution timeout-nya agar tidak ada satupun package yang tertinggal. Sini kita 1.0 seperti ini, lalu kita Ctrl Z agar konfigurasi kita tersave pada router. Setelah itu kita ke config. Nah, di sini kita ke gigabit Ethernet 0. Nah, di sini kita ketik 192 titik yang switch pertama titik 10.1. Kalau sudah benar, nah dia akan terset otomatis, kita on. Setelah itu kita ke gigabit Ethernet yang 192.168.20.1. Nah, dia akan terisi otomatis, kita on kan. Setelah itu kita lihat, nah di sini sudah hijau. Selanjutnya itu kita pada masing-masing PC kita request DHCP-nya. Nah, di sini kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita DHCP. Dia akan meminta IP. Kita tunggu. Nah, di sini dia fail. Kita ulangi. Nah, DHCP request successful. Kita lakukan ke semua PC yang ada. Nah, untuk pada laptop itu kita tidak perlu melakukan ini karena dia sudah terotomatis terset untuk ke DHCP. Jadi kita langsung bisa melakukan tes sebentar dengan cara kita mengirim package. Nah, semuanya sudah. Nah, ini sudah, oke. Selanjutnya kita lakukan juga di lantai 2. Nah, setelah berhasil kita tes, kita kirim datanya. Sini kita lihat tidak ada lagi yang merah-merah, sudah hijau semua. Sini kita klik ini. Kita add simple PDU. Di sini kita kirim misalnya. Kita pertama kita kirim ke tetangga dulu. Jadi kita kirim ke PC sebelahnya. Nah, di sini kita kirim. Nah, berhasil. Lalu kita kirim ke sini. Nah, gagal. Kita ulangi lagi. Nah, berhasil.
kita ulangi lagi ke PC lain. Nah, gagal, kita ulangi lagi. Nah, berhasil, kita ulangi lagi. Gagal lagi, kita ulangi lagi. Nah, berhasil. Di sini kita ulangi lagi. Berhasil. Kita ulang ke PC lain. Gagal. Kita kirim lagi. Nah, berhasil. Sini. Nah, ini gagal. Kita ulangi lagi. Nah, berhasil. Jadi ini bisa terjadi karena adanya intervensi dari banyaknya perangkat. Karena di sini perangkatnya itu banyak, jadi kemungkinan intervensi antar perangkat itu jadi besar, sehingga kadang ada 1-2 package yang tidak sampai. Nah, ini berhasil. Nah, ini berhasil. Nah, ini juga berhasil. Nah, kita tes antar komputer dan laptop dan beda lantai. Nah, gagal, kita ulang. Nah, berhasil. Kita ulangi lagi. Dan berhasil. Ulangi lagi. Berhasil lagi. Kita tes lagi. Nah, gagal. Ulangi lagi. Nah, gagal lagi. Nah, berhasil. Jadi sangat banyak intervensinya yang ada. Kita tes misalnya, atau tidak usah. Nah, ini begini. Nah, ini berhasil. Ini. Nah, jadi koneksinya berhasil ya. Jadi contoh kasus yang kita miliki itu kita berhasil selesaikan. Nah, contoh kasusnya itu adalah terdapat gedung A yang memiliki 2 lantai, di mana lantai 1 berisi 10 komputer dan 10 laptop. Nah, itu 10 komputer dan 10 laptop tanpa port LAN, dan juga kita diperintahkan untuk membuat jaringan di gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop ya bisa terkoneksi, dan juga hal ini dia bisa berbagi data satu sama lain. Di sini kita juga menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, di sini kita lihat seperti inilah topologi jaringan yang ada dan juga hubungan antar perangkat. Mungkin segitu saja dari saya. Segitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri.